Gue mau play kalian satu klip dari video kemarin ya. Dengerin dulu sebelum kita mulai video ini. Ya. Sekarang kita langsung pindah ke Bitcoin sebentar dan gue mau langsung kasih tahu ke kalian kalau saat Bitcoin ini bikin higher highs, RSI-nya bikin lower lows. Ngasih kita antara ada sebuah divergence atau sebuah hidden divergence. Gampang banget buat RSI Bitcoin langsung bikin penurunan ke bawah ke daerah oversold lagi atau ke tengah lagi ya untuk ngeriset momentum sekali lagi. Salah satu bukti kalau Bitcoin ini bakal turun ke bawah sini kalau kita lihat S&P 500, S&P 500 juga kalau mau turun bisa langsung disupport ke bawah sini dan itu masih kita golong healthy correction. Apalagi S&P ini udah bikin all time high terus menerus malah ini aset yang bergerak parabolik ya. Bitcoin malah nggak parabolik, indeks saham yang parabolik. Kembali lagi ke Bitcoin, kalau Bitcoin bisa ngikutin pergerakan S&P, Bitcoin gampang banget buat nembus ke bawah sini, tapi ini udah sesuatu yang pasti rasa gue ya, yang kemarin gue bilang di Members Live, gue yakin banget ini bisa ditembus dan langsung turun ke 117. Ya, sesuai apa yang gue ngomong di video kemarin, nggak hanya Bitcoin udah ngikutin apa yang kita mau, yaitu gue bilang ini bakal di-hit, ini pasti sih bakal di-hit, ini pasti udah ke-hit, antara itu besoknya naik ke atas lagi atau breakdown ke bawah. Tapi yang kemarin gue bilang, gue lebih percaya kalau Bitcoin breakdown ke bawah menuju 117-118 level, sama levelnya saat bikin high terakhir ini ya. Ini gambarnya gue juga belum delete sejak video terakhir, dimana kita lihat momentumnya sudah mulai melemah, dan gampang banget buat RSI turun sampai setengah range atau 50 di RSI, angka 50 sini ya, udah sesuai juga, atau bisa sampai bawah banget. Yang gue bilang juga di video kemarin, jangan begitu fokusin ke angka 118 ini bakal keambil apa enggak. Strategi yang kemarin gue kasih tahu kalian adalah mulai dollar cost average aja menuju penurunan harga Bitcoin ini. Karena kita nggak tahu Bitcoin cuma nge-bottom di sini aja atau beneran bisa dapat bottom full ke bawah ya. Karena ini adalah salah satu target kita, yaitu RSI di 50. Harusnya udah mengindikasikan sebuah bottom, karena sebelum-sebelumnya RSI 50 juga selalu atau biasanya mengindikasikan bottom. RSI bottom di bawah 30 itu biasanya sih ngasih kita bottom yang lebih jelas, yang lebih pasti. Tapi dalam konteks ini, karena kita cuma nyari higher lows untuk BTC, dan inget, banyak banget orang-orang yang mau beli di harga yang lebih murah saat Bitcoin makin turun gara-gara mereka ketinggalan. Strategi yang paling betul adalah untuk kita dollar cost average terus sampai reversal naik ke atas kembali berapapun harganya itu ya. Jadi setidaknya Bitcoin udah ngikutin proyeksi kita, orang-orang yang ketinggalan di bawah dapat chance lagi nih buat masuk di atas, dan orang-orang yang ketinggalan altcoins masih dikasih banyak banget kesempatan gara-gara kita lihat kembali total 3 turun kembali ya ke bawah ya. Kemarin udah disupport 2 kali di sini, malah 3 kali di sini juga ya. 1, 2, 3 naik ke atas bikin all time high baru untuk total 3. Habis itu sekarang turun lagi ke bawah menuju support band lagi. It is what it is. Total 2 juga sama, support terakhir ditembus di atas dan sekarang lagi nyari support di bawahnya lagi, support band di 1,66 triliun dolar. Total 1 juga begitu, sama semua ya guys ya. Jadi ini juga nggambarin kalau ini mungkin bisa turun lagi ke bawah sini, dan kalau semuanya 1, 2, 3 ini, total 1, 2, 3 ini bisa turun ke bawah sini, artinya kita bisa lihat Bitcoin ke 118 sebagai dip terakhir untuk orang-orang yang FOMO. Sekali lagi gue masih percaya kalau dip WCL DCL ini udah nggak bakal keambil lagi. Yang kita hunting sekarang bukan balik lagi turun ke bawah, yang kita hunting adalah higher lows aja untuk Bitcoin dan untuk seluruh crypto market, dan sekaligus juga untuk total 1, 2, dan 3. Jadi dari total 1, 2, 3 aja banyak banget buying opportunity yang kalian masih bisa ambil. Tapi kalau kita lihat kuatan altcoins aja, ya dimana other dominance semakin turun. Ini yang kita udah bilang juga di video terakhir, video kemarin. Kalau gue masih antisipasi, gue masih expect ya, altcoins itu tidak bisa nge-pump. Mohon maaf banget ya, altcoins itu tidak bisa nge-pump sampai pertengahan Oktober. Sampai kita lihat pertengahan Oktober daerah sini, gara-gara momentum untuk Bitcoin itu sekarang lagi kuat. Bitcoin dominance juga masih kuat banget, menuju 60 lagi ya, 60% lagi. Dan gue masih percaya banget kalau others dominance ini, kalau altcoins di bawah top 20 ya, itu perlu waktu lebih lama untuk mengkonsolidasi, untuk melakukan akumulasi sebelum bisa naik lagi ke atas di kotak ini ya. Ini kotak ini bukan ngomongin harga, bukan ngomongin persentase, tapi ngomongin waktu. Jadi di antara 8 Oktober ini sampai pertengahan Oktober ini pertengahan tuh harusnya tanggal 15 ya. Mungkin kayak gitu tuh waktunya ya. Ini sekali lagi ini bukan proyeksi harga. Jadi kisaran sini kita harusnya udah lihat altcoins atau others dominance sudah mulai balik lagi ke atas, tembus downtrend ini ya. Apalagi kalau kita lihat RSI-nya, RSI yang udah mulai nge-bottoming out dan kita siap
untuk lihat kenaikan. Tapi sekali lagi, karena Bitcoin masih in control, Bitcoin masih dominan banget, gue masih antisipasi altcoins ini masih chopping atau setidaknya trending turun menuju pertengahan Oktober. Video kemarin juga bukti kalau Bitcoin mau turun adalah S&P turun. S&P nggak sampai turun banget sampai sini, tapi yang kemarin gue juga bilang kalau turun sampai sini artinya Bitcoin bisa kelas 118.000, jadi kita masih pantau ya, bisa dapat penurunan itu apa enggak, tergantung New York Session hari ini, tanggal 8 Oktober. Karena terakhir kita lihat red candle tebal ini dari S&P, itu dari New York Session juga jam 9 malam kemarin, 7 Oktober, dan sekarang kita antisipasi karena ada red candle besar-besaran dan udah mulai melakukan distribution di daerah sini untuk S&P, untuk saham. Kita antisipasi satu red candle lagi, belum ada satu red candle lagi menuju pertengahan Oktober, daerah 13, 14, 15 juga, sebelum nge-bounce ke atas kembali ya. Itu yang kita antisipasi sih at least ya. Kalau pump dari sekarang itu, ya udah it is what it is, apa boleh buat ya. Tadi gue mention Bitcoin masih dominan dan ini buktinya kemarin kita sempat lihat Bitcoin dominance breakdown ke bawah, dimana kita udah antisipasi dengan visualisasi short position ya, bakal turun ke bawah tapi langsung di buyback lagi naik ke atas. Jadi itu masih sesuatu yang kita pantau. Karena ada false outbreak move ini, antisipasinya sekarang makin naik tinggi ke atas ya. Kalau beneran itu kejadian, artinya kembali lagi others dominance semakin rendah, Bitcoin semakin kuat, dan kembali lagi yang kemarin gue bilang, cuman top 5 altcoins dong yang bakal naik, dan sisanya cuman naik gara-gara hype. 60% itu nggak jauh dari harga sekarang, ini 59, jadi perlu nambah 1% ke atas untuk Bitcoin dominance, dan karena Bitcoin baru ngedumping lumayan parah, kita juga harusnya lihat Ethereum, Solana, dan XRP semuanya ngedumping parah juga. Ini sesuatu yang harusnya kalian semua tahu gara-gara semua altcoins itu masih ngikutin pergerakan BTC. Tidak ada altcoins yang tidak ngikutin pergerakan Bitcoin. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Semuanya juga kayak gitu. Ini juga sama, ini juga sama. Kalau gua cycle aja semua altcoins di bawah sini, rata-rata atau hampir semua, 99 dari 100 koin itu pasti ngikutin pergerakan Bitcoin. Ini Pi Network ya. Dan gue juga mau mention ke kalian semua tentang global liquidity sebelum kita pindah ke emas. Itu global liquidity baru-baru ini itu udah kayak dukun ya. Dimana kalau meskipun nggak pas ya, kalau kita cuma fokusin ke kenaikan dan penurunannya aja, global liquidity juga udah memprediksikan setidaknya untuk short term, tren untuk naik dan tren untuk turun dari Bitcoin. Malah global liquidity ini adalah salah satu bukti yang kita pakai untuk tadinya ya, menentukan daily cycle dan weekly cycle yang lebih dalam. Dimana tadinya kita punya weekly cycles yang di sini, dan kalau kita zoom in sedikit, kita antisipasi tadinya ya, di tanggal, lihat tanggalnya, lihat ke bawah, tanggal 1 sampai 3 Oktober, ini kita lihat daily cycle low, dengan lihat tanggalnya juga ke bawah, 13 Oktober kita lihat weekly cycle lows. Salah satu ini jadi penambahan bukti, harusnya kemarin ya, daily cycle low itu datangnya di kisaran sini, kalau kita lihat global league doang, dan weekly cycle low itu datangnya di daerah sini. Yang pasti adalah nggak nentuin harga bisa naik turun. Tapi itu jadi salah satu bukti kemarin, tapi itu nggak kejadian. Jadi kalau kita lihatin global liquidity dalam konteks naik turun trennya doang, dan bukan harga pasnya ya, yaitu ini ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan lagi, dan antisipasi berikutnya adalah penurunan. Ya itulah yang kenapa gue bilang, bisa balik lagi ke 118, bisa jadi buying opportunity terakhir buat orang-orang yang ketinggalan. Sebelum kita lihat sendiri global liquidity makin naik, bikin all time high baru di daerah sini, dan daerah atas. Pindah ke emas sebentar, malah satu-satunya aset yang kita pegang yang bukan kripto, malah bikin all time high terus-menerus. Ini malah jadi aset yang paling gampang buat kita profit. Bitcoin malah susah banget buat kita profit, dan yang lain-lain juga susah banget buat kita profit. Alasan sejak bulan Juli ya kita pegang emas adalah untuk menghedging posisi kita kalau Bitcoin dan Ethereum dan yang lain-lain itu ngelewatin fase-fase kayak gini. Fase-fase gimana? Fase-fase akumulasi yang chopping terus, fase-fase yang naik turun yang trennya nggak jelas. Itulah kenapa di awal bulan Juli gue ngasih tahu kalian semua untuk mulai invest ke emas just in case chopping, akumulasi, sideways, nggak trending itu kejadian lagi. Gara-gara sebelum tahun 2025 kita udah lihat banyak banget price action kayak gitu, dan performance untuk emas doang itu dari negatif sekarang udah positif yang sangat-sangat tinggi. Jadi buy and hold itu strategi yang paling bagus, dan semuanya udah nge-capture emas saat harga yang sangat-sangat murah. Jadi salah satu posisi hedge kita malah nge-outperform posisi-posisi lain, tapi itulah gunanya posisi hedge saat semua market lagi nggak jelas.
hedge kita bakal naik. Jadi kita terus-terusan profit bagaimanapun juga market tumbang, bagaimanapun juga market dikocok. Jadi update hari ini nggak gitu banyak gara-gara proyeksi kita bener lagi. Strategi sekarang adalah dollar cost average aja terus-menerus sampai harganya udah nge-bottom. Nyicil terus-menerus sampai Bitcoin mulai bottoming out. Nggak tahu bottoming outnya bisa di sini sekarang atau bisa di sini ya. Yang kita mau sih di sini, kita masih long menuju quarter 4 dan kita masih percaya atau kita masih ngebetting kalau quarter 4 ini bakal ngasih kita return yang super duper tinggi ya menurut average dan menurut seasonality bull market yang lain. Gue Koko Crypto, thank you banget semua yang udah nonton. Gue bakal ketemu kalian lagi di video berikutnya.